الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalah al-hadis yang merujuk kitab Qawaidut Tahdits fi Fununi Mustalah al-Hadis yang ditulis oleh yaitu Al-Imam Al-Qasimi. Kita masuk kepada bab yang ke-6, yaitu mengenai fil isnad. Kata beliau, wa fihi mabahis, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas mengenai sanad ini. Yang pertama, fadlul isnad, keutamaan sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, i'lam anna al-isnad fi aslihi khisisatun fadilatun li hadhihi al-ummah. Ketahuilah, kata beliau, bahwasannya sanad itu pada asalnya adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh umat Islam ini. Laisat li ghairiha minal umam. Tidak ada satupun umat yang memiliki sanad dan memperhatikan masalah sanad. Mungkin penanya bertanya-tanya kepada saya tentang sanad, apa itu sanad? Ya, sebetulnya pernah kita bahas pada beberapa pembahasan kemarin. Bahwa sanad adalah silsilatul rijal al-musilah lil matni. Sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada perkataan sabda Rasulullah SAW atau perkataan sahabat ataupun tabi'in atau yang lainnya. Di mana ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Seperti sebuah contoh misalnya, Imam Bukhari kalau membawakan hadis di dalam sahihnya selalu menyebutkan sanad. Beliau berkata haddatsana al-Humaydi, ya qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari misalnya, haddatsana fulan wa fulan, terus ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan sanad. Dahulu ikhwatul Islam, para ulama di zaman sahabat belumlah ada disebut dengan sanad dan memperhatikan sanad hadis. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sebagaimana Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam muqaddimah sahihnya. Imam Muslim membawakan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, ya, bahwa ada seorang tabi'in berkata kepada Ibnu Abbas, qala Rasulullah bersabda begini dan begitu. Kemudian ikhwatul Islam, faja'ala Ibnu Abbas la yastami'u ilaih. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau memperhatikannya. Ibnu Abbas tidak mau memperhatikan daripada perkataan orang tersebut. Ya. Dia merasa aneh. Akhirnya kemudian dia bertanya, wahai Ibnu Abbas, kenapa ya aku menyampaikan kepada kamu sabda Rasulullah, ternyata kamu tidak mendengarkan dan tidak memperhatikannya? Maka kemudian ya Ibnu Abbas berkata, kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu ayununa wa sami'athu adhanuna falamma raqiba an-nas as-sa'b wadh-dhalul lam na'khudh illa ma 'arafna. Dahulu memang, kata Ibnu Abbas, kami kalau mendengar seseorang berkata Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepadanya. Pendengaran kami siap untuk mendengarkannya. Namun tatkala manusia telah banyak mengambil dari siapa saja,
Ya, artinya sudah tercampur antara perawi-perawi atau rawi-rawi yang fiqh dengan rawi-rawi yang tidak fiqh. Ya, terlebih setelah munculnya fitnah. Maka kata beliau, semenjak itu kami tidak mau mengambil kecuali yang kami ketahui kebenaran atau kefiqahannya. Dan juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin. Di mana Muhammad bin Sirin berkata, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimah sahihnya. Di mana Imam Muslim membawakan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Sirin. Ia berkata, "Kunna lam yakunu yas'aluna 'alal isnad." Mereka tidak pernah bertanya tentang apa itu sanad dahulu. Falamma waqa'atil fitnah, tapi tatkala telah muncul fitnah, apa yang fitnah yang dimaksud? Sebagian ulama mengatakan fitnah yang dimaksud yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan dan munculnya pemikiran-pemikiran yang sesat, seperti Khawarij dan Syiah. Tatkala terjadi fitnah, qulna, kami berkata, sammu lana rijalakum, sebutkan rijal-rijal kalian. Sebutkan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis ini. Fayunzar, lalu diperiksa. Fa in kana min ahli sunnah, kalau ternyata dia ahli sunnah, fayuqbalu hadithuhu, diterima hadisnya. Wa illa, kalau ternyata dia bukan ahli sunnah, fala yuqbalu hadithuhu, maka hadisnya tidak diterima. Itulah ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ikhwatul iman, azani Allah, semenjak itu para ulama memeriksa sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang membawa hadis dilihat, diperhatikan. Jadi pelajari siapa orang ini, siapa namanya, ya, di mana dia lahir, kapan dia meninggal, ditulis dan dicatat baik-baik. Demikian pula diperhatikan siapa gurunya, kepada siapa saja dia mengambil, ke negeri mana saja dia pergi. Iya. Yang ketiga, diperhatikan bagaimana kefiqahan dia di dalam meriwayatkan sanad. Apakah dia memang dipercaya atau tidak dalam meriwayatkan sanad atau tidak. Iya. Semua dicatat baik-baik ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya subhanallah ya ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, bila kita perhatikan bagaimana ya para ulama membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan, kita akan dapati bagaimana kesungguhan dan luar biasa mereka ya di dalam membela sanad hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Makanya disebutkan ya, seorang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah yang bernama Al-Hasan bin Surarah, kunna idza aradna an na'khudha hadisan an ahadin, kami kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, jalasna syahrain, kami akan memperhatikan orang itu 2 bulan. Ya, wa natasa'alan, dan kami akan tanya ke orang-orang tentang dia. Ya. Bayangkan, mereka sampai memperhatikan seorang rawi hadis, ya, sampai 2 bulan. Ditanya tentang bagaimana kefiqahannya, ditanya tentang siapa dia, namanya, asalnya dari mana, ya. Ditanya juga, ya, tentang ikhwatul Islam, azani Allah, kelahirannya, ya. Sehingga pada waktu itu ikhwatul Islam, azani Allah, mereka pun mengklasifikasikan perawi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menjadi beberapa klasifikasi. Ada perawi yang fiqh dan ada perawi yang ternyata ya bukan perawi yang fiqh. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, dengan sanad, dengan memeriksa sanad, ya, orang-orang zindik tidak lagi berani untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad hadis, ya setiap orang akan berani berkata Rasulullah bersabda seenaknya demikian. Tapi dengan adanya sanad, para ulama kemudian memeriksa satu persatu perawi-perawinya. Subhanallah. Berkata Ibnu Hazm, naqlu thiqati 'ani thiqati يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الاتصال خص به المسلمين دون سائر الملل وأما مع الإرسال والإضلال فيوجد في كثير من اليهود ولكن لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أكثر من 30 عصرا وإنما يبلغون إلى شمعون ونحوه. Kata Ibnu Hazm, penukilan ya perawi yang fiqah dari perawi lain yang fiqah sampai kepada Rasulullah SAW ya secara bersambung itu adalah kekhususan yang Allah khususkan untuk kaum muslimin saja tanpa agama yang lainnya. Ya, adapun orang Yahudi sanad-sanad mereka rata-rata terputus ya. Paling banter kata beliau cuma sampai kepada Syam'un, dan itu pun juga sudah 30 abad ya setelah Nabi Musa alaihissalatu wassalam meninggal dunia ya. 30 waktu luar biasa. Makanya subhanallah ya tidak ada di dalam di dalam agama Yahudi pelajaran tentang sanad hadis ya. Tidak pernah pula di dalam agama Nasrani pelajaran tentang sanad, tidak pula agama-agama yang lainnya. Makanya ya akhi subhanallah, ya ilmu sanad, mempelajari sanad itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum muslimin. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Berkata Abu Ali Al-Jayyani, khassallahu ta'ala hadhihi al-ummah bi thalathati asya' lam yu'tiha man qablaha al-isnad wal-ansab wal-i'rab. Allah mengkhususkan umat Islam dengan 3 perkara yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun juga. Ya, yang pertama ilmu sanad. Yang kedua ilmu nasab. Dan yang ketiga yaitu ya ilmu tentang i'rab. Ikhwatal Islam, sudah kita sebutkan ya bagaimana para ulama mempelajari ilmu sanad, yaitu dengan cara mencatat ya nama-nama para perawinya ya masing-masing. Oleh karena itu dari situ mereka bisa mengetahui ya ketika ada seorang perawi berdusta atau tidak, itu bisa diketahui. Sebuah contoh misalnya Ufair bin Ma'dan Al-Kilai berkata, datang kepada kami Umar bin Musa di kota Himas, lalu kami berkumpul kepadanya di masjid. Maka ia berkata, haddatsana syekh kalian yang saleh. Ya, sering berkata begitu, berkata kepada kami syekh kalian yang saleh. Lalu aku bertanya kepadanya, siapa syekh kami yang saleh itu? Tolong sebutkan namanya agar kami bisa mengenalinya. Lalu kemudian ia berkata, ya, Umar bin Musa ini, Khalid bin Ma'dan. Lalu aku berkata, kata Ufair, tahun berapa kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan? Ia menjawab, tahun 108 Hijriah. Di mana kamu bertemu dengan dia? Kata dia, di perang Armenia. Maka aku berkata kepada dia, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqillah. Ya, wala takdzib, jangan berdusta kamu. Khalid bin Ma'dan wafat tahun 104 Hijriah. Dan engkau tadi mengatakan bertemu dengan dia tahun 108. Dan ia pun tidak pernah ikut perang Armenia. Dia itu ikutnya perang melawan Romawi. Subhanallah. Lihat akhi. Ya, dengan mencatat sejarah perawi, ketahui ini orang dusta atau tidak. Kisah lainnya Abul Walid At-Tayalisi berkata, aku menulis dari Amir bin Abi Amir Al-Khazzaz. Suatu hari ia berkata, haddatsana Atha bin Abi Rabah. Lalu aku bertanya kepada dia, maaf, tahun berapa ya kamu mendengar dari Atha?
Dia jawab, oh saya mendengarnya tahun 124 Hijriah. Lalu aku berkata, apa meninggal tahun 119 Hijriah. Masya Allah, ya. Akhirnya ketahuan, terbuka kedok kebohongan daripada orang ini. Makanya ya akhi, Masya Allah ya. Kalau kita melihat bagaimana para ulama mempelajari sanad hadis Nabi SAW, sungguh mencengangkan sekali. Ya bagaimana tidak? Ya sampai perawi demi perawi mereka ketahui. Namanya sampai 7 keturunan diketahui. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya. Diketahui juga dia asalnya dari mana. Dia singgahnya di kota mana saja. Menetap di kota mana. Ya, sampai segitu detailnya diketahui. Ya diketahui juga apa? Ya, orang tuanya siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Kemudian dia berguru ke siapa saja. Sampai-sampai kota-kota yang dia kunjungi pun dicatat baik-baik. Ya, sehingga dia bisa diketahui ada si fulan tidak masuk kota ya Kufah. Dia masuknya kota Basrah. Sehingga kalau misalnya ada orang Kufah ngaku-ngaku mendengar dari si fulan, ketahuan. Memang si fulan gak pernah masuk kota Kufah. Kok kamu tiba-tiba ya ngaku-ngaku mendengar dari dia? Ya, itu dusta. Bayangkan ya, akhi. Ya sampai-sampai buku yang dia catat sendiri diperhatikan baik-baik. Apakah buku itu memang buku yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya. Ikhwatul Islam. A'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya kalau kita melihat perjuangan para ulama untuk membela hadis Nabi SAW, tiada lain adalah dengan memelihara sanad hadis Nabi SAW. Berkata Abdullah ibn Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu termasuk agama. Laula al-isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Ya kalau bukan karena sanad hadis, orang akan sembarangan seenaknya saja membawakan hadis. Ya Rasulullah bersabda begini, Rasulullah bersabda begitu. Seperti di zaman sekarang ya, Masya Allah. Ya banyak SMS tersebar atau di di grup-grup BlackBerry atau yang lainnya. Ya ketika masuk bulan Rajab atau bulan ini pun ini disebarkan keutamaan-keutamaannya. Ya begini dan begitu, keutamaan bulan Ramadan begini. Tidak diketahui centrungnya. Kita yang tidak pernah paham hadis, ya menganggap ini hadis Nabi padahal bukan ternyata. Maka dari itu kewajiban kita adalah memeriksa terlebih dahulu apakah hadis ini sahih atau tidak. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berdusta atas nama sabda, atas nama Rasulullah SAW. Waqala Sufyan bin Uyainah. Berkata Sufyan bin Uyainah, haddatsa Az-Zuhri yawman bihaditsin. Suatu hari ya, Al-Imam Az-Zuhri menyampaikan sebuah hadis. Faqultu hati bila isnad. Lalu aku berkata, ya, kenapa kok tidak ada sanadnya? Faqala Az-Zuhri, lalu Az-Zuhri berkata, atabqa safha bila sullam? Ya. Kemudian Az-Zuhri berkata, apakah kamu hendak naik ke atap nggak pakai tangga? Artinya, kalau kamu bawakan hadis itu, ya, karena waktu itu Ibnu Uyainah membawakan hadis tidak disebutkan sanadnya siapa. Ya, karena di zaman dahulu itu zaman periwayatan, setiap orang yang bawa hadis harus dia menyebutkan sanadnya, hadatsana anfulan begitu. Berbeda dengan di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang kita memang hafalannya sangat-sangat lemah sekali ya. Cukup kita katakan hadisnya di Qur'an Bukhari atau Muslim atau Tirmidzi dalam Sunannya dan lain, sehingga kita bisa merujuk daripada kitab-kitab yang disebutkan tadi. Ya, kalau di zaman dahulu harus disebutkan. Makanya ketika Sufyan bin Uyainah di sini yang membawakan hadis dengan tanpa sanad, Az-Zuhri menegur, ya kok sanadnya nggak ada? Kamu mau naik tangga, naik atap tanpa tangga ya? Iya. Subhanallah. Berkata Imam As-Sawri, al-isnadu silahul mu'min. Sanad adalah senjata seorang mukmin. Ya bagaimana tidak? Dengan sanad dia bisa tahu tentang kabar yang benar. Dengan sanad bisa tahu tentang kabar yang tidak benar. Ya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal,
talabul isnadil ali sunnatun man salaf. Ya, mencari sanad yang pendek adalah merupakan sunnah ya orang-orang yang terdahulu. Ya. Demikian akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, bagaimana para ulama yang menganggap bahwasanya sanad itu adalah merupakan perkara yang sangat penting sekali. Ya. Dan banyak lagi perkataan ulama-ulama yang mengatakan bahwasannya sanad hadis itu adalah merupakan kekhususan yang Allah berikan kepada umat Islam. Sebuah contoh misalnya perkataan Ibnu Taimiyah ya di Majmu' Fatawa Al-Kubra di jilid 1 halaman 9, saya akan sebutkan artinya saja. Ya, karena terlalu panjang menguapkan perkataan beliau. Kata beliau, ilmu sanad dan periwayatan termasuk yang Allah khususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai tangga menuju pemahaman nas. Ahli kitab tidak mempunyai sanad dalam penukilan mereka. Demikian pula ahli bid'ah dari umat ini, subhanallah. Ahli bid'ah, apalagi orang-orang tasawuf ya akhi ya, paling tidak suka terhadap sanad hadis. Ya. Sanad hanyalah diberikan kepada ahli sunnah wal jamaah saja, yang Allah agungkan kenikmatan kepada mereka. Dengan sanad mereka dapat membedakan antara yang sahih dan yang lemah, antara yang bengkok dan yang lurus. Sedangkan ahlul bid'ah dan orang-orang yang kafir hanya sebatas menukil dengan tanpa sanad dan menyandarkan agama mereka kepadanya. Bahkan mereka tidak dapat membedakan antara hak dan batil padanya. Sahih, ya akhi. Makanya yang paling memperhatikan tentang kesayangan sanad adalah merupakan ahlus sunnah wal jamaah saja. Selain ahlus sunnah tidak peduli dengan sanad. Mau sahih, mau dhaif, mau enggak terserah, pokoknya hadis. Subhanallah. Ikhwatul Islam azani Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, ya. Dengan adanya para ulama hadis yang begitu sangat gigih membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjuangan mereka luar biasa sampai-sampai mereka harus berjalan kaki ratusan bahkan ribuan kilometer ya hanya sebatas untuk mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya akhi, ya tentang pentingnya ya ilmu sanad. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mungkin kita buka tanya jawab. Nah. Ya, syukran. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik para ustaz. Dan demikian ikhwaliman azan wahiyakum pendengar radio Rajani rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Abdul Salam LC hafizahullah ta'ala dari mengenai masalah sanad. Dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat. Anda pun bisa mengirimkan pertanyaannya di nomor 081-989-6543. Dan kami harapkan pertanyaan yang Anda akan ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan siang ini. Dan untuk pertanyaan pertama kita coba untuk angkat pertanyaan di line telepon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat siapa dari mana Pak? Abu Sarif di Tanjung Priok. Silakan Bapak Sarif. Ya. Ada seorang ulama atau kiai atau dai ya mungkin itu mengatakan bahwa berbuat amal baik dan soleh itu tidak perlu pakai dalil. Silakan yang mau puasa Rajab, puasa Maulid, merayakan Maulid dan Rajab itu boleh-boleh, tidak perlu dalil. Sebab itu semua berbuat kebaikan. Mohon penjelasan dengan keterangan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak untuk Abu Sarif ya, Tanjung Priok. Silakan Ustaz. Kalaulah berbuat kebaikan itu tidak perlu dalil. Buat apa Rasul diutus? Buat apa para nabi diutus? Kalau setiap manusia mengklaim saya tahu kebaikan, saya tahu ini masuk surga, jalan menuju surga dan jalan neraka. Kalau begitu buat apa diutus para nabi dan rasul? Bukankah ya diutusnya Rasul untuk menjelaskan tentang kebaikan dan keburukan? Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi wassalam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah? Bukankah Allah telah menyempurnakan agama kita ini? Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Ya, pada hari ini aku sempurnakan buat kalian agama kalian
Dan aku sempurnakan untuk kalian kenikmatanku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Bukankah Allah sudah menyempurnakan agama kita? Bukankah Rasulullah sudah menyampaikan semua yang memasukkan ke surga dan neraka? Iya. Beliau berkata, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Kalau perkataan ini bisa diterima yang tadi itu, katanya nggak butuh dalil, hancur tugas para nabi dan rasul, hancur agama kita. Setiap orang mengklaim ini baik menurut siapa? Ya. Yang kedua ya akhi, bahwasanya kita ini ibadah itu adalah hak Allah. Allah yang ingin diibadahi. Berarti ibadah itu bukan mengikuti selera manusia. Ibadah itu adalah sesuatu, kita beribadah kepada Allah harus sesuai dengan yang Allah cintai dan ridhoi. Ya bukan sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Bukankah Allah telah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik di sisi Allah. Dan kamu boleh jadi menyukai sesuatu ternyata kamu itu tidak baik di sisi Allah. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Kenapa kita sok tahu? Ya. Subhanallah, perkataan seperti ini akhi menunjukkan tidak adanya pengagungan atau penghormatan dia kepada Rasulullah. Kalau dia menghormati Rasulullah sedikit saja, tentu dia akan berusaha untuk ittiba'u sunnati Rasulillah. Bukanlah Rasulullah yang bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Ya kalau begitu buat apa Rasulullah bersabda begitu kalau setiap orang berkata, "Saya bisa, yang menurut saya salat ini baik, ya caranya bagus." Ya subhanallah. Ya, bukankah Rasulullah yang bersabda juga, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji ini. Ya, mungkin orang akan berkata, saya akan membuat manasik sendiri yang menurut saya baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, perkataan seperti ini menunjukkan ketidakfahaman dia tentang fungsi diutusnya para rasul yang merupakan hikmah dan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru ya akhi, ketika kita hanya sebatas ittiba, mengikuti contoh Rasulullah, terasa ringan menjalankan agama kita ini. Iya. Kenapa? Karena pada asalnya kata para ulama ibadah itu adalah hukumnya haram. Ya tidak boleh kita laksanakan kecuali setelah ada dalil yang menunjukkannya. Karena ibadah itu adalah pembebanan kepada manusia. Nah, kalau ibadah itu sifatnya beban kepada manusia, maka pada asalnya tidak boleh dulu. Ya sampai menunggu dalil yang memerintahkannya. Ya. Maka ikhwatul Islam ingatlah bahwa agama adalah milik Allah. Maka kita pun beragama sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan melalui lisan Rasulnya. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan demikian untuk Abu Syarif yang berada di Tanjung Priuk, dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Abdul Wahid yang berada di Jakarta. Silakan Pak Abdul Wahid. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang kedudukan sebuah hadis. Saya pernah membaca di sebuah majalah Islam ada hadis seperti ini bunyinya Ustadz. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah hadis itu sahih atau tidak? Baik. Yang pertama. Yang kedua, seandainya hadis itu tidak sahih, kira-kira secara makna itu benar atau tidak Ustadz? Kemudian kalau seandainya itu sahih, siapakah yang pertama kali mendapatkan gelar khairun nas itu? Apakah para sahabat Ustadz? Baik, itu aja Pak ya. Apakah ada kaitannya dengan hadis khairun nasi qarni atau bagaimana Ustadz? Iya. Sekian Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Adapun tentang kedudukan hadis tersebut, khairun nas anfa'uhum linnas, saya tidak ingat
tentang sanadnya apakah sahih atau dhaif, ya. Tapi insya Allah akan berusaha saya cari dulu, ya. Mudah-mudahan nanti setelah beberapa pertanyaan saya bisa menjawabnya. Adapun secara makna, maka sesungguhnya, ya, makna hadis ini bahwasannya, ya, memberikan manfaat kepada manusia adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat kita. Ya. Mengapa demikian? Pertama, para ulama mengatakan bahwa ibadah yang utama adalah yang menular kepada orang lain. Ibadah yang paling utama adalah yang menular kepada orang lain. Dan tentunya, ya, ketika misalnya kita memberikan manfaat kepada manusia, berarti faidahnya adalah bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Maka dari itu, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, kalau kita perhatikan, ya, bahwasanya orang yang memberikan manfaat berupa ilmu, bagaimana manfaatnya ilmu? Ya. Tatkala misalnya ilmu itu kita sebarkan kepada manusia, dan ilmu itu memberikan manfaat yang besar kepada kehidupan, berapa banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Bagaimana manfaatnya ilmu? Ya. Dan setelah saya cari, ya, alhamdulillah saya mendapatkannya di dalam Sahih Jami' As-Saghir. Ternyata Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadisnya hasan. Ya, diriwayatkan Al-Qudai dari hadis Jabir bin Abdullah, di mana Rasulullah SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya, alhamdulillah hadisnya ternyata hasan. Maka kalau setelah kita bisa mengetahui dari itu, kita berusaha untuk bagaimana kita berpikir menjadi orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Anda punya kemampuan ilmu tentang bangunan, jadilah Anda yang bermanfaat kaum mukminin. Ya, kedokteran, siapapun dia, sebagai profesinya apapun juga, berpikirlah bagaimana saya bisa memberikan manfaat terbesar untuk kaum mukminin. Ini harusnya yang harus kita pikirkan. Ya, para dokter berpikir bagaimana saya memberikan manfaat kepada kaum mukminin, kaum muslimin, jangan hanya sebatas memikirkan uang. Ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, bagaimana dia berpikir bisa memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Adapun mereka-mereka yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan barangkali, ya, dari sisi finansial atau yang lainnya, bagaimana dia bisa bermanfaat untuk manusia? Barangkali dia bisa membantu orang, ya, yang kesusahan. Barangkali dia bisa, ya, membantu orang-orang yang butuh kepada bantuan. Ini ikhwatul Islam sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sekarang jazak khair Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih kami terima di line telepon yang ketiga di 0218236543, dan sudah ada Abu Yusuf yang berada di Gorontalo. Silakan Abu Yusuf. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa apabila orang meninggalkan sholat, contohnya sholat asar, pahalanya dosanya sama dengan misalnya meruntuhkan Ka'bah. Kemudian apabila ada yang meninggalkan sholat maghrib, kalau dia seorang wanita, dia sama dengan berzina dengan bapaknya, dan seperti itu seterusnya. Apakah memang ada hadis seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana dengan sekarang ada orang yang dakwah seperti jamaah tabligh? Apakah hadis-hadis yang digunakan dari jamaah tabligh ini hadisnya baik? Syukran. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tentang masalah hadis siapa yang meninggalkan salat asar maka akan begini dan begitu, saya tidak mengetahui ada yang sahih kecuali beberapa hadis saja. Di antaranya hadis man fatatu salatul asri, siapa yang terluput dari salat asar, faka'annama utira ahluhu wa maluhu, maka seakan-akan ia terputus dari keluarganya. Hadis itu sahih dikeluarkan oleh Bukhari.
Demikian pula Rasulullah sabda, man taraka salatal asri amdan faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah batal amalnya. Ya, kata Ibnu Qayyim artinya batal amalnya di hari itu. Ini tentunya merupakan ancaman yang berat ya bagi mereka yang meninggalkan salat asar secara sengaja. Maka dari itu ikhwatul Islam, ya adapun yang disebutkan tadi saya tidak mengetahui ya mengenai keadaan hadisnya. Yang saya ketahui tentang hal itu saja. Yang kedua tadi apa ya? Mengenai satu jamaah Ustaz yang berdakwah menggunakan hadis-hadis. Apakah hadis-hadis yang digunakan itu sahih Ustaz? Iya. Hadis-hadis yang digunakan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Bahkan ada yang palsu. Ya. Tergantung hadis yang mana dulu. Tidak semuanya sahih. Ya, terlebih tentunya kewajiban kita, siapapun dia dari jamaah manapun juga, tidak boleh kita sembarangan membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Al-Imam Ibn Hibban, ya, ketika menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Majruhin, kewajiban kita ini harus berhati-hati di dalam membawakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun dia, dari jamaah manapun juga, ya, tidak boleh kita sembarangan untuk membawakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengetahui sanadnya, tanpa mengetahui kesahihannya. Oleh karena itu Ibnu Hibban berkata, man syakka fi riwayatihi, ya am huwa sahih am dhaif am saqim, faqad dakhala fi hadzal khabar. Siapa yang merasa ragu di dalam riwayatannya, ketika dia membawakan hadis, kemudian dia masih ragu, ini hadisnya sahih atau dhaif, ternyata dia sampaikan juga, ya, maka dia termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bayangkan, ini kata Ibn Hibban. Oleh karena itu, ya siapapun kita, apalagi mereka yang ingin berdakwah, yang ingin mengajak manusia kepada kebaikan, ya kewajiban dia adalah jangan ya sembrono membawakan hadis-hadis Nabi SAW. Ya bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Nah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih di lain pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada, di antaranya dari Pak Agus, dari Abu Agus yang berada di Kebun Kacang Tanah Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, fenomena di Indonesia sekarang para da'i dan khutbah dengan seenaknya mereka menyampaikan hadis lemah atau palsu di mimbar-mimbar atau di majelis-majelis. Dan sebenarnya bagaimana sikap kita yang awam sebagai thalabul ilmi dari sikap-sikap mereka para da'i, dan siapakah sebenarnya yang pertama kali membuat hadis palsu dan menyebarkannya? Silakan. Sikap kita sebagai penuntut ilmu yang pertama adalah berhati-hati. Setiap hadis yang kita dengar dan kita baru dengar atau baru tahu hadis tersebut, jangan dulu langsung diterima. Tapi kita tanyakan dulu kepada para ahlinya. Ya, bagaimana hadis tersebut, kondisinya, apakah hadisnya sahih atau dhaif atau tidak. Ini sikap kita yang paling baik. Ya. Adapun pertanyaan antum tentang sebetulnya siapa sih yang pertama kali memasukkan, itu sebetulnya sudah kita bahas ya, tentang pembahasan hadis palsu. Ya, pada waktu itu kita sudah bahas bahwa yang pertama kali memasukkan hadis Nabi SAW itu dari kalangan orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah itu mereka yang ya berani berdusta atas nama Rasulullah SAW, bahkan mereka menghalalkan dusta. Ya, didukung lagi orang-orang zindiq dan orang-orang yang punya kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan kepentingan membela kelompok ataupun kepentingan membela firqahnya atau yang lainnya. Itu semua sudah kita dibahas ya ketika membahas tentang hakikat hadis palsu. Nah, ya, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, Anda mau bertanya mengenai hadis yang melarang wanita yang bersolek dan memakai wangi-wangian, dilarang untuk ke masjid. Apakah ini merupakan hadis umum atau khusus hanya untuk ke masjid saja Ustaz? Mohon penjelasannya, syukran. Ya, ada hadis yang sifatnya lebih umum.
ya, bukan hanya kepada masjid saja, akan tetapi ya, pokoknya selama dia keluar rumah dan memakai wangi-wangian, sehingga wangi-wangian itu ya menyebar kemana-mana dan memfitnah para laki-laki, ya maka Rasulullah SAW menyebut dia sebagai pelacur. Ya, ini ikhwatul Islam ancamannya berat. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ista'taratil mar'atu famarrat al-qaum liyajidu rihaha fahiya zaniyah." Ya, apabila seorang wanita memakai minyak wangi, lalu dia melewati suatu kaum dari laki-laki supaya mencium wanginya, ya, maka kata Rasulullah, maka dia pelacur. Ya, maka dia pelacur. Subhanallah. Rasulullah memberikan definisi pelacur ternyata bukan cuma wanita yang suka berzina, bahkan ya wanita yang sengaja keluar rumahnya ya untuk dengan memakai minyak wangi seperti itu, ya sehingga akhirnya minyak wangi itu tercium oleh laki-laki, itu kata Rasulullah zaniyah, maka dia itu pelacur. Ya, subhanallah. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ya ini ada yang ditanyakan mengenai derajat hadis juga Ustaz dari Muhammad Yahya. Ustaz, bagaimana derajat hadis yang mengenai bahwa kesengsaraan itu mendekati kepada kekufuran Ustaz? Silakan. Hadis itu dikatakan oleh Ibnu Jauzi hadis palsu. Ya, kadal faqru an yakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran itu menyeret kepada kekafiran. Dan ini adalah hadis yang palsu dan bertentangan dengan keadaan para sahabat. Banyak para sahabat yang fakir, miskin, tapi mereka imannya luar biasa. Ya. Dan tentunya yang menentukan seseorang itu dekat kepada kekufuran atau tidak adalah keimanan dia. Assalamualaikum. Ya. Tatkala imannya kuat, sefakir apapun dia akan tetap tabah. Ya, dia akan tetap tabah. Tapi tatkala imannya lemah, sekaya apapun, ya, barangkali dia akan jatuh kepada perbuatan maksiat. Berapa banyak orang-orang kaya yang kufur kepada Allah. Berapa banyak konglomerat diberikan oleh Allah kekayaan luar biasa, mereka berpaling dari agama. Ya, bahkan kebanyakan orang kaya yang sangat kaya raya terkadang kufur nikmat, seperti ya Fir'aun, seperti si Qarun, dan ya kisah-kisah yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Ya, sekarang jazakallahu khair. Dan selanjutnya kita beralih di line telepon kembali di 021 823 6543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah di Tangerang. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Anda pernah mendengar bahwa ada hadis dari Rasulullah kalau hibah itu harus disembunyikan dan pernikahan itu diumumkan. Itu bagaimana hadisnya Pak Ustaz? Yang kedua itu, Anda pernah juga dengar keutamaan surat Al-Kahfi, yang siapa yang bacanya pada malam Jumat akan disinari antara dia dengan Ka'bah. Itu riwayat Ad-Darimi. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi apa pertama ya? Hibah yang kurang dengar. Mengenai hibah yang harus disembunyikan Ustaz. Mungkin maksudnya infak. Infak ya. Kalau infak betul sangat-sangat dianjurkan untuk disembunyikan. Makanya Rasulullah disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, ya, yang terakhir, yang Rasul sabda, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki atau seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maka sangat-sangat dianjurkan infak itu dengan sir. Ya, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena yang pertama, ya, hikmahnya menjaga keikhlasan kita. Yang kedua, menjaga, ya, agar si fakir tidak jatuh di hadapan orang. Sebab kalau kita beri orang tersebut di hadapan orang lain, pasti dia akan jatuh kewibawaan dia di hadapan orang lain. Maka dari itu, ya, ini merupakan hikmah yang agung tentunya,
yang diajarkan oleh syariat kita yang mulia. Tip. Adapun surat Al-Kahfi, betul ada hadis juga beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan tentang membaca surat Al-Kahfi. Memang ada riwayat yang menyebutkan malam. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Tapi kebanyakan riwayat itu yaum. Ya, siang. Bukan malam. Di hari Jumatnya. Ya, dan sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa riwayat lafaz malam itu syad. Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di line telepon kami terima di 0218236543 dan sudah ada Ummu Zaki yang berada di Cikarang. Silakan Ummu Zaki. Assalamualaikum. Mau bertanya, Anda kan baca buku, di sini ada Al-Fatawa Kubru Al-Fiqhiyah Al-Haytami Juz Romawi 2/99 itu yang menyatakan bahwa yang termasyhur dari mazhab Syafi'i adalah tidak sampainya pahala bacaan kepada mayit, kecuali kalau dibaca di atas kubur atau jauh daripadanya dengan niat dan berdoa sesudah itu. Dan tentang bagaimana cara sampainya itu, maka tidak ada satupun dalil yang mengokohkan, tetapi Al-Qurtubi menyebutkan adanya impian-impian yang menjadi dalil sampainya cahaya dan lainnya. Dalam kurung maksudnya kepada si mayit tersebut gitu. Ini maksudnya apa ya Ustaz ya? Apa maksudnya boleh gitu kita baca Al-Quran di atas kuburan gitu? Karena kan di sini ada kata-kata kecuali kalau dibaca di atas kubur atau jauh daripadanya. Gitu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, pernah saya bahas bahwa ikhtilaf para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai membacakan Al-Quran di kuburan. Memang ada riwayat dari Imam Syafi'i yang menunjukkan kepada pembolehannya. Iya. Namun, yang pertama bahwa Imam Syafi'i bukan dalil. Apalagi disebutkan tadi bahwa Al-Qurtubi membawakan dalil itu berupa mimpi. Mimpi bukan dalil. Mimpi sama sekali bukan dalil. Iya. Maka dari itu, dalam permasalahan yang diperselisihkan, ingat, ini adalah merupakan manhaj. Bahwa kalau permasalahan itu masih diperselisihkan, tidak boleh kita berhujjah dengan pendapat ulama. Yang disebutkan oleh Ibu tadi hanya sebatas pendapat ulama. Ya. Kalau ditanya, adakah Rasulullah SAW pernah menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat? Adakah Rasulullah kalau ziarah kubur membacakan Al-Quran atau surat Yasin atau yang lain kepada mayat? Adakah kita pernah satu saja riwayat yang menunjukkan kepada itu? Bahkan ketika Aisyah, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang harus saya baca? Rasulullah hanya mengajarkan kepada Aisyah bacaan, doa, Assalamualaikum ya ala ya minal mu'minin wal mu'minat wa minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu wa lakum al-afiyah. Cuma itu saja. Ya. Dan kaidah mengatakan tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz, meninggalkan penjelasan dari waktu yang dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya, mana prakteknya? Tidak ada prakteknya. Makanya ini disebut dengan sunnah tarkiyah. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun, bahkan dalam satu pun riwayat bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran di kuburan atau menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat. Dan tidak pernah ada satupun riwayat bahwa para sahabat membacakan Al-Quran di kuburan. Adapun riwayat dari Ibnu Umar, itu adalah riwayat yang dhaifah, tidak bisa dijadikan hujah. Ya, sebagaimana telah saya jawab satu persatu dari mereka dalam kitab saya yang berjudul Kuburan, bukan tempat ibadah. Maka dari itu, Ibu, kita melihat terutama adalah dalilnya. Dan ternyata tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Bahkan, Al-Imam Al-Haytami sendiri mengakui bahwa tidak ada dalil yang mendukung pada itu. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya tegas mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat. Dan ini yang masyhur dari Imam Syafi'i. Dan itulah pendapat yang zahir, yang sahih, yang rajih. Bahkan beliau mengatakan tidak pernah Rasulullah SAW yang menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayat, tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu mereka sudah mendahului kita kepadanya. Tentu, Rasulullah SAW yang sangat sayang kepada umatnya, ingin memberikan manfaat kepada umatnya. Setidaknya dengan mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mati dari umatnya. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat.
maka hujjah kita adalah perbuatan Rasulullah. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 dan sudah ada Pak Ius yang sedang berada di perjalanan. Silakan Pak Ius. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya nih Ustaz, kenapa nih Allah bikin membuat pahala yang berhubungannya sama harta gitu Ustaz? Di mana kita harus kita beribadah harus menggunakan harta gitu. Seperti kurban, ibadah haji dan sebagainya. Sedangkan yang nggak punya uang gimana tuh Ustaz? Berarti anak-anak yang banyak uang dong bisa bikin masjid, pahalanya nyambung terus gitu. Baik, itu aja Pak ya. Mohon penjelasan Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Inilah Pak kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Di mana Allah ingin menguji hamba-hambanya yang punya harta. Ya, Allah ingin menguji hamba-hambanya yang punya harta. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang punya harta diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya dengan disuruh berinfak, disuruh bersedekah, disuruh haji dan yang lainnya. Yang disitulah keimanan seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ya, mungkin ada orang berkata, terus enaknya orang kaya dong yang punya duit bisa berinfak. Sedangkan kita orang miskin yang nggak punya uang nggak bisa berinfak. Maka ya ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Ya. Bahwasannya ada seseorang para fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala banyak banget. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami juga puasa. Tapi mereka bisa sedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh dan yang lainnya. Kami tidak bisa. Kata Rasulullah, bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu yang sudah bisa kalian sedekahkan? Ya, kalian mengucapkan takbir sedekah, alhamdulillah takbir, ya alhamdulillah sedekah, ya Allahu Akbar sedekah, ya Subhanallah sedekah, ya mengucapkan la ilaha illallah juga sedekah, beramar ma'ruf nahi munkar sedekah. Ya kata Rasulullah. Dalam satu riwayat, kamu baca tuh Subhanallah 33 kali setelah sholat, alhamdulillah setelah sholat 33 kali, Allahu Akbar setelah sholat 33 kali. Itu kamu akan menyaingi mereka. Ya akhirnya diamalkan oleh orang-orang fakir miskin. Rupanya orang-orang kaya tahu. Akhirnya mereka pun ikut dia mengamalkannya. Akhirnya para fuqara datang lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu amalan kami. Bagaimana ini? Rasulullahnya tertawa, tersenyum melihat mereka. Rasulullah bersabda, "Fadlullahi yu'tihi man yasha." Bagaimana lagi itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi tentunya orang fakir miskin jangan bersedih. Banyak alhamdulillah amalan-amalan lain yang bisa menyaingi haji. Ya seperti sabda Rasulullah SAW, siapa yang pergi ke masjid tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka pahalanya sama dengan haji. Siapa yang sholat berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di majelisnya berzikir kepada Allah sampai matahari dia naik, ya sampai matahari itu naik, maka ya kata Rasulullah pahalanya dia pulang membawa pahala haji dan umroh. Banyak lagi pahala-pahala itu. Maka dari itu orang-orang fuqara jangan sedih, cari amalan-amalan yang tidak kalah besarnya. Ya. Nah, adapun kita kemudian menyalahkan Allah, wah Allah ini gimana sih nggak ada ini, dia yang berat. Ya, itu menunjukkan ketidakfakihan dan tidak fahaman dia tentang keadilan Allah dan hikmahnya yang agung. Ya, justru sebetulnya orang yang diberikan harta itu ujian dan cobaannya lebih berat dibandingkan dengan orang yang tidak punya harta. Lihat saja kenyataannya orang-orang yang diberikan oleh Allah harta, ya dibukakan kepada dia pintu-pintu maksiat. Mudah dia berbuat maksiat. Disitulah keimanan dia subhanallah,
diuji. Ya, sehingga banyak orang-orang kaya tidak sabar dengan ujian ya berupa syahwat seperti itu. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Ya, sekarang jazakallahu khair Ustaz. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Sabitah yang berada di Karawang. Ustaz, Anda pernah membaca yang bunyinya, barang siapa yang membicarakan masalah dunia di dalam masjid, maka tidak akan diampuni dosanya selama 40 tahun. Apakah perkataan tersebut merupakan hadis atau bukan, Ustaz? Kalau memang hadis, apakah bagaimana dengan derajatnya? Syukran jazakallahu khairan. Hadis itu dikatakan oleh Syekh Albani batil. Ya. Hadis itu dikatakan oleh Syekh Albani batil. Wallahu a'lam. Ya, baik. Selanjutnya, masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Abu Syifa yang berada di Jakarta. Ustaz, ada hadis yang menyatakan bahwa sholat sunat 1000 rakaat tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mendengarkan taklim, ya. Silakan. Bagaimana itu bukan hadis, ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah itu. Yang ada adalah diriwayatkan dari perkataan para ulama. Ya, seperti ya diriwayatkan dari Imam Syafi'i, ya, dan beberapa ya ulama lain. Adapun secara hadis atau secara sabda Rasulullah, maka itu semua tidak ada yang sahih, bahkan sanad-sanadnya palsu. Allahu a'lam. Ya, baik. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Junaidi yang berada di Semper, Jakarta Utara. Ustaz, mohon dijelaskan derajat hadis ini, yaitu sesungguhnya engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka hidup melarat atau miskin yang menadahkan tangan-tangan mereka kepada manusia. Ustaz, silakan. Hadis itu sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang disebutkan juga Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, pada waktu itu Sa'ad bin Waqqas sedang sakit keras. Ya, kemudian Rasulullah menjenguknya. Kemudian Sa'ad berkata, ya Rasulullah, saya punya harta banyak. Dan saya tidak punya anak kecuali satu saja wanita. Apakah boleh saya sedekahkan semua harta saya? Kata Rasulullah, jangan. Kalau setengah bagaimana, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan. Kalau sepertiga, ya Rasulullah? Sepertiga boleh, dan itu pun juga sudah banyak, kata beliau. Ya. Innaka antazar warasatak aghniya. Sesungguhnya kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya. Itu lebih baik buat kamu daripada kamu tinggalkan mereka miskin minta-minta kepada manusia. Itu hadisnya sahih. Nah. Ya, baik. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Ahmad yang berada di Bintaro. Ustaz, apakah ada dalil tentang pembagian ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh? Silakan. Memang demikian para ulama membagi. Ada ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang tidak diketahui padanya ilatnya. Seperti masalah jumlah rakaat sholat. Ya. Yang sifatnya kita tidak tahu apa ilatnya. Hanya Allah yang tahu. Kenapa sholat 4 rakaat? Kenapa sholat dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam? Kenapa sholat ya sholat isya jumlahnya 4 rakaat? Demikian pula ya tentang masalah kenapa Allah wajibkan kita puasa Ramadan? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Sya'ban? Ya, itu adalah hak otoritas Allah. Tidak ada yang mengetahui ilatnya kecuali Allah. Ada lagi ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang berhubungan dengan adat kebiasaan manusia. Maka ya di situ terlihat padanya ilat, seperti misalnya Allah mewajibkan zakat pertanian. Para ulama membahas apa ilat zakat pertanian. Bisa dikiaskan dengan apa saja. Ya, Allah dan Rasulnya mewajibkan zakat emas dan perak. Apa yang semakna dengan emas dan perak? Uang semakna dengan perak, dengan emas. Ya, maka pada waktu itu hukumnya sama. Nah, maka pada waktu itu yang sifatnya seperti ini, ya, berlaku padanya qiyas. Ya, adapun ibadah yang sifatnya mahdoh, yaitu memang hak untuk hanya Allah Subhanahu yang mengetahui tentang ilatnya, kita tidak boleh, ya, tidak berlaku padanya qiyas. Ya. Seperti masalah zikir. Tidak boleh kita bikin zikir-zikir sendiri yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, tidak pula dilakukan oleh para sahabat. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Ya, baik. Selanjutnya masih di pesan singkat, ada pertanyaan dari Ummu Fitri yang berada di Bekasi. Ustaz, barakallahu fiik.
Ustaz, bagaimana doa ketika melihat Ka'bah? Ada yang mengatakan bahwa hadis itu dhaif, tapi saya pernah membaca kalau hadis tentang doa melihat Ka'bah itu sanadnya hasan. Maka apakah boleh mengamalkannya, Ustaz? Silakan. Iya, yang saya ketahui juga begitu. Ya, maka diperbolehkan kita mengamalkannya. Allah. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih kembali di dan telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu Wati. Ustaz, kan kita disunahkan menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi itu. Terus ada lagi katanya yang ini disuruh mengamalkan yang di belakang terakhir 10 ayat Al-Kahfi. Dua-duanya hadisnya kedudukan bagaimana, Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dikompromikan, Bu. Ya. Bahwa ya kita amalkan dua-duanya. Kita hafalkan di 10 yang pertama dan 10 yang terakhir. Ya, dua-duanya bisa dikompromikan dan sebetulnya tidak saling bertentangan. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di telepon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Anjad. Silakan. Pak Ustadz, saya juga pernah dengar itu hadis tentang melamar itu katanya harus disembunyikan ya Pak Ustadz. Itu saja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa katanya? Tentang hadis melamar, khitbah itu katanya harus disembunyikan dan kalau walimah itu harus diumumkan katanya. Saya nggak tahu akan ada hadis seperti itu. Mungkin penanya tadi ya bisa menyebutkan lafaz hadis itu. Saya belum pernah mengetahui ya. Adapun masalah pernikahan harus diiklankan, diumumkan, itu memang ada hadisnya. Ya. Disebutkan di antaranya hadis Nabi SAW sabda, faslun, ya perbedaan antara nikah yang halal dengan nikah yang haram adalah darbun biduf, memukul rebana, artinya diumumkan. Ya, juga Rasulullah sabda alinu bin nikah, umumkan, ya perlihatkan atau pernikahan itu. Adapun masalah khitbah, ya melamar, saya tidak mengetahui adanya dalil yang mengharuskan untuk menyembunyikannya. Ya, mungkin kalau yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini artinya tidak perlu kita bikin rame-rame. Ya ada acara memukul rebana dan yang sehingga orang semua tahu. Ya itu jelas, sahih benar kalau semua pemahamannya seperti itu. Yang jelas ya mungkin maksudnya adalah tidak diramaikan kali ya. Tidak seperti pernikahan. Kalau pernikahan memang harus diramaikan supaya apa? Supaya diketahui oleh orang-orang. Adapun khitbah tidak perlu diramaikan. Sahih. Ya cukup kita mendatangi kedua orang tua daripada si wanita itu ya. Ya, cukup seorang laki-laki sendiri juga enggak masalah. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Saya Ibu Mustari dari Sunter. Silakan Ibu Mustari. Alhamdulillah ini bisa sambung. Ustaz, saya ingin menanyakan tentang tadi bahwa di kubur itu ya, tadi tidak boleh membaca Al-Quran. Di sini saya membaca di dalam terjemahan Majmu' Syarif dari sedang bukunya Haji Fakhrur Razi, itu mengatakan bahwa keutamaan surat Yasin, di sini saya bacakan, Rasulullah telah bersabda bahwa barang siapa yang berziarah kubur kemudian membaca surat Yasin, maka Allah akan meringankan siksaannya terhadap ahli kubur yang diziarainya, dan bagi pembacanya mendapatkan pahala yang sama dengan kebajikan yang diberikan kepada ahli kubur itu. Mohon keterangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Hadis itu sangat lemah. Ya. Hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah.
Adapun tentang masalah kenapa sebab kelemahannya, mungkin akan saya jelaskan beberapa saat berikut ini. Ya, mungkin yang lain dulu. Ya, oke. Selanjutnya masih di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Haris Barusa. Ya, silakan, Haris. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Dikecilkan radio monitor ya, Pak ya. Ini mau nanya, pernah dengar orang baca hadis, katanya ketika Rasulullah naik mimbar ada ya, malaikat turun, malaikat Jibril, lalu mengatakan apa, terus Rasulullah menjawab amin amin 3 kali. Mohon keterangan hadis tersebut, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hadis sahih, ya, dengan lafaz seperti ini. Ya, Sayyidah Rasulullah mimbar, bahwasanya Rasulullah SAW naik mimbar. Kemudian tiba-tiba Rasulullah bersabda, amin, amin, amin. 3 kali beliau katakan demikian. Ya. Kemudian, ya, para sahabat berkata, alama amanta ya Rasulullah. Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya, Atani Jibril. Tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, Ragima Antun Mri'in. Hai Muhammad, ya, celakalah atau semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian keluar darinya tanpa diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah bersabda, amin. Lalu Rasulullah, mereka Jibril berkata lagi, semoga dihinakan orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta, dan keduanya tidak memasukkan dia ke dalam surga. Lalu Rasul sabda, amin. Dan semoga dihinakan orang yang disebutkan namamu tapi tidak berselawat kepadamu. Maka Rasul sabda, amin. Itu lafaz yang sahih. Adapun yang tersebar di masyarakat, ya, tentang keutamaan Ramadan biasanya itu ya tersebar sebelum Ramadan, itu hadis yang tidak ada asalnya. Baik, hadis yang disebutkan tadi, man dakhala al-maqabir faqra'a surat Yasin khaffafa anhu yawma idzin wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang masuk ke perkuburan lalu ia membaca surat Yasin, Allah akan memberi keringanan kepada mereka, dan untuk pendoanya mendapat kebaikan sejumlah mayat yang ada di perkuburan tersebut. Dikeluarkan oleh As-Sa'labi dalam tafsirnya dari jalan Muhammad bin Ahmad Ar-Riyahi, haddatsani abi, bapakku, haddatsana Ayyub bin Mudrik dari Abu Ubaidah, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik secara marfu. Namun sanad ini lemah kalau bukan palsu, ya. Karena ada 3 cacat di situ. Yang pertama, Abu Ubaidah ini dikatakan oleh Ibnu Ma'in majhul, tidak diketahui siapa dia. Dan Ayyub bin Mudrik yang ada dalam sanad itu dikatakan oleh Ibnu Iyai bin Ma'in kadzab, tukang dusta. Dalam satu riwayat, yakzib, suka berdusta. Ibnu Hibban berkata ia meriwayatkan dari makhul, nafkah yang palsu, dan ia tidak pernah melihatnya. Cacat yang ketiga yaitu ada dalam sanadnya juga ada seorang yang bernama Ahmad Ar-Riyahi, yaitu Ahmad bin Yazid bin Dinar Abul Awwam. Al-Baihaqi berkata majhul. Berarti sanadnya, ya, hadis ini bisa dimasukkan ke dalam hadis palsu. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang suka berdusta. Na'udzubillah. Oke, syukran jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat. Ini ada pertanyaan dari Muhyiddin yang berada di Lampung Timur mengenai sifat Allah, Ustaz. Ustaz, ada yang mengatakan salah seorang Ustaz bahwa Allah tidak mempunyai ruang dan waktu dan tempat, dan dia tidak menganggap Allah berada di atas ars. Apakah ada ulama salaf yang memahami seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz, silakan. Perkataan ini bertentangan dengan ijma' salafun salih, ya, dari sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitab Al-Ulu, bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Adapun perkataan dia bahwa Allah tidak mempunyai ruang dan waktu, apa maksudnya? Apakah maksudnya bahwasanya ya Allah tidak butuh kepada ruang dan waktu? Kita katakan betul, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah pun tidak butuh kepada semua itu, dan Allah tidak terikat dengan itu pun semua. Ya.
Tapi kalau maksud dia bahwa Allah artinya tidak berada di suatu tempat, konsekuensinya Allah tidak berada di atas arsy, maka ini pendapat batil. Ya, karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Allah berada di atas arsy bukan berarti Allah berada di tempat di mana Allah butuh kepada tempat itu. Sama sekali tidak. Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya penglihatan Allah tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Penglihatan Allah pun tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Berarti kiaskan kepada itu semua sifat. Ya, maka bersemayamnya Allah di atas arsy tidak serupa dengan sesuatu pun juga. Ya, murkanya Allah, ridhonya Allah, dan semua sifat yang Allah miliki tidak serupa dengan apapun juga dari sifat makhluk. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya, ini ada pertanyaan mengenai bahasan masalah Yasin kembali Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan derajat surat Yasin yang dibacakan kepada orang yang sedang sakaratul maut Ustaz? Apakah derajat hadisnya sahih atau dhaif? Silakan. Hadis itu dhaif. Iya. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Dia dhaif, ya, yaitu bacaan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada mayat kalian surat Yasin. Ya, di situ tidak sahih. Ya, maka dari itu tidak bisa dijadikan hujjah. Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon. Bagi Anda silakan yang ingin bertanya langsung di 021 823 6543. Ya, halo. Halo. Iya, dikecilkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan radio monitornya, Pak, ya? Iya. Iya, dengan siapa, dari mana, Pak? Dengan Nazar dari Jambi. Nah, silakan Pak Nazar. Saya mempunyai 3 pertanyaan yang singkat untuk dijawab. Mungkin satu aja Pak ya, karena waktu yang sudah mulai habis Pak ya. Yang diprioritaskan untuk Bapak ingin tanyakan saja. Oh iya. Di dalam kitab Al-Bukhari di situ dijelaskan bahwa Nabi katanya berwudu tidak pernah membasuh kedua telinganya. Nah, jika hadis itu sahih, kenapa zaman sekarang banyak sekali saya lihat orang-orang berwudu tetapi dengan membasuh kedua telinganya juga? Katanya itu sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak harusnya baca juga dalam sahih lain, dalam hadis lain dalam sahih Bukhari. Dari hadis Abdullah bin Zaid, bahwasanya Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Daud, bukan sahih Bukhari, dalam riwayat Abu Daud dari hadis Abdullah bin Zaid yang asalnya juga dalam sahih Bukhari, di mana Rasulullah SAW mengusap dua telinganya. Dan juga dalam riwayat Abu Daud Rasulullah tegas mengatakan al-udhunani minar ra's, bahwasanya dua telinga itu termasuk kepala, berarti harus diusap. Maka dari itu, kaidah mengatakan orang yang mengatakan tidak ada atau orang yang meletakkan lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Dan telah ada periwayatan-periwayatan yang menetapkan bahwasannya telinga itu wajib diusap, bahkan itu hukumnya rukun. Kenapa demikian? Karena Rasulullah mengatakan bahwa telinga itu termasuk bagian kepala. Dan kepala itu adalah rukun di dalam berwudu. Maka dari itu, mengusap telinga adalah rukun. Tidak sah wudu kecuali dengannya. Nah. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Slamet di Cibubur. Silakan Pak Slamet. Saya mau bertanya, ini ada buku doa atas nama Rasul di sini. Terus doa ini katanya buat penyembuhan sakit gigi, terus sakit perut. Apakah itu ada enggak gitu Ustaz? Mungkin bisa disebutkan lafaz doanya Pak? Apa doanya? Apa doanya? Bentar Ustaz. Mungkin Ustaz sudah bisa memahami ya pertanyaan Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya belum menemukan adanya hadis sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang doa khusus untuk sakit gigi, dengan doa-doa tertentu. Yang harus kita pahami pertama, bahwa doa itu sifatnya tauqifi, harus sesuai dengan dalil.
boleh mengkhususkan doa tertentu untuk keadaan tertentu kecuali dengan dalil. Adapun masalah sakit, Rasulullah SAW telah menyebutkan secara umum, ya, bahwa orang yang sakit, ya, hendaknya dia memegang tempatnya yang sakit tersebut, lalu dia membaca Bismillah 3 kali, kemudian mengucapkan A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma ajidu aw hadir 7 kali. Dan ini umum untuk semua penyakit, ya, semua sakit, entah itu sakit gigi, sakit perut dan yang lainnya. Ya, adapun kemudian disebutkan doa-doa secara khusus, doa, ya, zikir ketika untuk menghilangkan jerawat. Saya pernah baca buku tersebut, disebutkan di situ zikir membaca yang dibaca untuk menghilangkan jerawat dan bisul. Yaitu bacalah firman Allah, yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada kamu tentang gunung, katakanlah Allah akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Katanya di situ, kalau gunung saja hancur, apalagi bisul sama jerawat. Ini jelas mempermainkan agama. Tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah melakukan demikian, tidak pula sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula dalam kitab-kitab fikih disebutkan demikian. Bahkan siapa saja yang pernah belajar fikih, madhab manapun juga tidak pernah disebutkan di situ ada doa khusus sakit gigi, doa khusus sakit perut, doa, ya, untuk khusus menghilangkan jerawat dan yang lainnya. Subhanallah, ini terkadang, ya, permainan orang-orang yang di zaman ini, ya, karena ketidakpahaman dia tentang hakikat agama kita, akhirnya membuat sendiri. Na'udzubillah. Nah. Ya, baik. Selanjutnya masih di line telepon kami terima di 0218236543 dan sudah ada Abu Aisyah yang berada di Pondok Gede. Silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya ini Ustaz, saya pernah dengar kalau mau masuki bulan Ramadan itu, kata orang-orang itu tidak diterima masa seseorang bila masuki bulan Ramadan masih membawa dosa pada keluarganya gitu. Makanya hal ini membuat mereka ini sebelum masuk Ramadan itu saling silaturahmi dan minta maaf gitu Ustaz. Apakah itu hadis? Hadisnya kalau memang hadis bunyi gimana gitu Ustaz? Baik. Saya syukur Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang saya sebutkan, hadisnya tidak ada asalnya. Ya. Itu dia yang sering kali disebarkan oleh kaum muslimin lewat SMS dan yang lainnya tanpa jeluntrung siapa yang meriwayatkannya. Saya khawatir ini adalah buatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab di zaman ini, ya, dan kemudian berdusta atas nama Rasulullah SAW karena tujuannya memang baik, tapi caranya salah. Seperti seorang perawi yang bernama Nuh bin Abi Maryam, Abu Ismah, di mana dia, ya, orang yang saleh, ketika melihat orang-orang sibuk dengan fikih Abu Hanifah, dia pun, ya, membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan mempelajari membaca surat-surat tertentu. Dan dia mengakui bahwa itu yang dia membuat. Maka, ya, itu semua hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon di 0218236543 di kesempatan siang ini. Ya, halo. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Pak Surya, Pak, dari Kelapa II. Pak Surya di Kelapa II, silakan. Saya nanyakan ini. Saya baca di sebuah kitab, ya, Sahih Fadail Amal tentang sholat jenazah. Di situ dikatakan barang siapa yang mensolatkan jenazah di dalam masjid, dia tidak akan mendapatkan keutamaan apapun. Nah, ini benar nggak ini hadisnya, Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan hadis, Pak. Seingat saya itu bukan hadis. Memang, ya, Rasulullah SAW sangat jarang mensolatkan jenazah di dalam masjid. Kebanyakan sholat jenazah Rasulullah itu dilakukan di musola, sebuah tanah lapang yang berada di samping masjid yang khusus digunakan untuk mensolatkan jenazah. Walaupun memang pernah sekali Rasulullah mensolatkan, ada 2 kali bahkan, ya, 2 anak ibu Bayda, ya, dua-duanya disolatkan Rasulullah di dalam masjid. Namun selebihnya beliau lakukan itu di tanah lapang.
Makanya yang sunnah, ya, dalam mensolatkan jenazah itu bukan di masjid, tapi di tanah lapang. Allahu a'lam. Iya, baik. Terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Nur di Tangerang. Pak Nur di Tangerang, mohon dikecilkan dulu radio monitornya Pak ya. Sudah. Iya, silakan. Mau menanyakan hadis, apakah ada sabda Nabi yang berbunyi ana madinatul ilmu wa aliyu babuhu, apakah itu hadisnya sahih atau enggak Ustaz? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadis itu termasuk hadis buatan orang-orang Syiah. Hadis itu termasuk hadis-hadis yang dibuat dan dipalsukan oleh orang Syiah yang mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Ya. Ini jelas tampak sekali ya wadahnya, kata ya sebagian ulama. Maka dari itu ya hadis-hadis seperti ini ya wajib dibuang dari buku-buku. Walaupun demikian Ali bin Abi Thalib tetap kita hormati. Beliau banyak keutamaan. Ya, beliau juga seorang sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga. Dan mencintai Ali bin Abi Thalib adalah ibadah. Ya, karena beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Ya, baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita beralih. Ya, kita beralih di pesan singkat. Ada pertanyaan. Ya, Ustaz, keluarga saya masih beragama Nasrani. Ayah saya telah meninggal dan keluarga saya sering mengajak saya untuk menziarahi kuburan ayah saya. Tapi saya belum mau. Mohon jawabannya Ustaz, apa yang harus saya lakukan ketika saya diajak untuk menziarahi kuburan ayah saya? Silakan Ustaz. Apakah berziarah kuburan ayah anti tadi melakukan safar perjalanan jauh atau tidak? Ya. Kalau perjalanan jauh jangan, karena Rasulullah melarang untuk mengadakan perjalanan jauh. Iya, kecuali ketiga masjid. Kalau bukan perjalanan jauh, sekali-kali saja boleh. Ya, sekali-kali saja boleh, cuman diingatkan tidak boleh dirutinkan pada waktu tertentu, ya di hari tertentu, karena itu termasuk menjadikan kuburan sebagai tempat id. Dan Rasulullah SAW bersabda, la tattakhidhu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.